Ya, sudah. Tes di setting ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin ila Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna sunnati ila yaumil. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita masuk di sesi yang kedua di kajian bahasa Arab Sabtu pagi ini, yaitu dalam kajian ilmu balaghah dan kebahasan Al-Quran. Insyaallah bisa kita bagi ya pembahasannya. Kita bahas ilmu balaghah misalnya 2 pertemuan, lalu 2 pertemuan untuk kita praktek dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita akan membahas tentang al-fasahah, kefasihan. Jadi sudah kita bahas sebelumnya tentang muqaddimah ilmu balaghah ya, 10 muqaddimah ilmu balaghah untuk mengenal ya, dari mulai definisi ya, objek ilmu dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengenal fasahah, karena fasahah ini erat kaitannya dengan balaghah. Fasahah itu kefasihan, fasih. Min syartil kalamil balighi, termasuk syarat perkataan yang baligh, yang mengandung balaghah, antakuna fihil fasahatu, ya adalah ya ada kefasihan di dalamnya, kama marra fit ta'rif, sebagaimana yang telah lewat di dalam definisi. Jadi dalam definisi sudah kita bahas ilmu balaghah itu menurut istilah apa? An yakuna al-kalamu mutabiqan li muqtadal hal ma'a fasahati. Ya. Keadaan suatu perkataan yang sesuai dengan tuntutan keadaan, ya, disertai kefasihan. Jadi syarat mengandung balaghah suatu perkataan ya harus fasih dulu. Harus fasih dulu, baik dari segi kata ataupun dari segi kalimatnya, jumlah. Ya. Maka nanti ada syarat-syaratnya untuk dikatakan suatu kata atau suatu kalimat disebut fasih itu seperti apa ininya, syaratnya. Ya, kalau sudah memenuhi kefasihan, ya baru kemudian selanjutnya disesuaikan dengan kaidah-kaidah dalam ilmu balaghah, sehingga perkataan itu menjadi baligh.
Kalau sudah fasih belum tentu balik. Karena balik itu lebih daripada kefasihan. Tapi lebihnya itu apa? Tadi disesuaikan dengan kondisi lawan bicara. Disesuaikan dengan maksud yang diinginkan untuk disampaikan kepada lawan bicara. Ya itu semuanya ya sangat disesuaikan. Kalau balik, kalau mengandung balaghah sudah pasti fasih. Ya, jadi istilahnya kullu balighin fasih wa laisa kullu fasihin baligh. Setiap baligh ya mengandung balaghah sudah pasti fasih dan tidak setiap yang fasih itu baligh. Lidzalika oleh karena itu yan bagi an na'rifaha selayaknya kita mengetahuinya awalan terlebih dahulu qoblal khawdi fil balaghah ya, sebelum mendalami ya nyemplung ya dalam ilmu balaghah. Fal fasohatu, fasoha itu, kefasihan itu, takunu fil kalimah, ya ada di dalam kata, wa fil kalami, dan di dalam kalimat, ya jumlah, wa fil mutakallimi, dan ada pada orang, ya orang yang berbicaranya. Fanaqulu maka kita katakan al kalimatul fasihah wal kalamul fasih wal mutakallimul fasih. Ya, jadi kata fasoha sifat kefasihan ini bisa disematkan kepada kata. Jadi katanya ini fasih kata. Jadi kalau kata berarti al kalimah al fasihah, kata yang fasih. Ya atau disematkan kepada kalimat jumlah al-kalam sebutnya al-kalamul fasih, perkataan yang fasih. Bisa juga disematkan kepada orangnya, orang ini fasih, al-mutakallimul fasih, orang tersebut yang berbicara tersebut fasih. Bi khilafil balaghah, bi khilafil balaghati, dimudopilih dari hilafi. Berbeda dengan balaghah allati yang la takunu tidak berada illa fil kalami kecuali pada kalam kalimat ya bukan kata wal mutakallim dan orangnya orang yang berbicara. Fanaqulu maka kita katakan al kalamul balighu perkataan yang baligh yang mengandung balaghah sesuai dengan kaidah balaghah yang mengena lah ya begitu. Wal mutakallimul baligh dan orang itu baligh memiliki kemampuan dalam menyusun kalimat yang mengandung balaghah. Wala naqulu al kalimatul balighah dan kita tidak mengatakan, tidak boleh mengatakan al kalimah balighah. Kata yang balighnya itu nggak bisa. Ya, jadi kalau baligh itu hanya untuk kalam, kalimat satu jumlah dan untuk orangnya. Kalau untuk satu kata tidak bisa disebut baligh. Ya. Kalau fasih bisa, kata itu fasih. Kalimat itu fasih, orangnya fasih bisa. Kalau baligh, ya itu hanya kalimatnya baligh, orangnya baligh. Nah katanya nggak bisa disebut katanya baligh. Al kalimat baligh nggak bisa. Lidzalika oleh karena itu,
ilmul balagoti, ilmu balago, yahtammu bil kalami, ya kepentingannya adalah terhadap kalam, kalimat atau jumlah, la bil kalimah, bukan dengan kata. Ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa ilmu balago itu ya, objek ilmunya adalah al-kalamul arabi, perkataan kalam ketika sudah menjadi satu kalimat. Itu sudah ada wilayah pembahasan ilmu balago. Sebagaimana halnya ilmu nahu. Ilmu nahu juga pembahasannya kalimat, bukan kata. Kalau satu kata itu bukan wilayah pembahasan ilmu balago. Satu kata itu nanti perannya ilmu mufradat, ilmu shorof atau tasrif. Ya, itu satu kata. Jadi balago itu hanya kalau untuk kalimat. Itu kalimat saja. Begitu. Dan beda dengan kefasihan. Kefasihan ada pada kata yang fasih, kalimat yang fasih, orang yang fasih. Nah, sekarang kita mulai dengan kata dulu. Jadi bagaimana kata yang fasih itu bagaimana? Ya, al-kalimatul fasihatu, kata yang fasih, idza kanat salimatan. Apabila selamat. Selamat ya artinya terhindar. Minat tanafuri fil hurufi. Ya, dalam tanafur itu ya berat untuk diucapkan huruf-hurufnya. Ya, jadi sulit dan berat diucapkan huruf-hurufnya. Jadi ribet ngomongnya itu susah. Ya, itu berarti tidak fasih. Wa minal gharabati syadidati fil makna, dan dari ya keasingan yang sangat asing dalam maknanya. Jadi maknanya sangat asing, tidak dikenal, tidak populer. Kata tersebut enggak populer, jarang diketahui orang, jarang digunakan dalam pembicaraan. Lalu digunakan orang kan enggak paham, berarti tidak fasih. Yang ketiga, jadi ada 3 syarat, ya. Wa minal mukhalafati liqawaninis sharfi. Ya, dan juga selamat atau terbebas dari bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ilmu syaraf. Karena ilmu syaraf tadi membahas dalam wilayah apa? Kata. Nah, kalau tidak sesuai dengan kaidah ilmu syaraf berarti tidak fasih. Karena kata, ini yang kita bahas sekarang, kata yang fasih. Nah, lalu kita bahas yang pertama adalah tanafur fil huruf. Huruf-hurufnya sulit untuk diucapkan. Apa mana tanafurul huruf? Fatanafurul hurufi. Tanafur dalam huruf itu adalah wasfun fil kalimati, sifat di dalam kata, yujibu thiqolaha. Ya, yujibu thiqol masdar. Dari thaqala yathqulu, thiqolan. Ya, yang menuntut beratnya kata tersebut alal lisani, terhadap lisan. Yang menuntut yujibu, beratnya kata tersebut terhadap lisan, wa usra, wawunya atop ke thiqola, jadi wa usra, dan sulitnya nutqi biha, mengucapkannya. Inda ijtima'i hurufiha, ketika berkumpul huruf-hurufnya. Ketika berkumpul huruf-hurufnya. Jadi kalau antara huruf-huruf itu digabungkan dalam satu kata, itu sulit diucapkan huruf-hurufnya itu. Ya, berat di lidah dan sulit diucapkan. Tanafur namanya.
Apa contohnya? Misalu, contohnya kalimat huwa. Huwa itu berat. Coba diucapkan. Huwa itu sulit. Jadi ada kata-kata yang memang berat diucapkan. Nah, makanya sebisa mungkin dihindari agar tidak berat di lidah. Ya, wahia apa itu makna hu? Nabatun, wahia nabatun tar'ahul ibilu. Ya, adalah tumbuhan ya yang apa namanya? Digembalakannya ini unta padanya. Ya, jadi dia digembalakan di tanaman tersebut. Itu nama-nama tanaman. Jadi hu itu nama tanaman. Huwa. Min qaulin a'rabi, dari perkataan orang Arab gunung. Nah, ini ada ya dari perkataan orang Arab gunung. Hina su'ila an-naqatihi, ketika dia ditanya tentang untanya. Unta betinanya. Naqah. Dia mengatakan orang Arab gunung itu taraktuha tar'al huwa. Nah, saya membiarkannya dia dapat digembalakan di hu di suatu tanaman. Nah, itu berat. Au kalimatu istasjaro, atau kata istasjaro. Istasjaro kan agak sulit ya ucap ini. Istasjaro sulit. Ai irtafa'a, makna istasjaro itu irtafa'a. Apa namanya? Terangkat. Ya, terangkat. Wahia dunal ula fisikoli, dan kata istasjaro itu lebih rendah dari yang pertama dalam beratnya. Jadi beratnya lebih rendah dibanding hu lebih sulit daripada istasjaro. Karena itu shin ketemu zai, istasjaro sulit. Ya, huwa berat. Ya, jadi yang pertama supaya kata itu fasih, terhindar dari kesulitan untuk diucapkan. Berat di lidah. Ya, nah ini kata istasjaro dalam misalnya ada dalam perkataan min qauli imri'il qais. Ini ahli syair jahiliyah. Qaul imri'il qais. Ada contoh ini. Contoh ini banyak dituliskan oleh para ulama dalam kitab balaghah mereka. Goda iruha mustazzirat, kata mustazzirat itu dari kata istasjaro. Ini mustazzirat berarti bentuk apa? Sikotnya isim fa'il. Istazjaro yastazziru, istizjarat, mustazziru. Ya, berat, jadi lama itu ngucapinnya. Ilal ula tadillul iqas fi musannan wa mursalin. Ini syair ini mensifati perempuan. Sifati perempuan. Ya, goda iruha itu apa namanya? Kepang rambutnya terangkat ke atas.
Mustasjirah itu tadi terangkat. Ya, jadi kepang rambutnya itu terangkat ke atas. Tadilul iqas, ada sisir hias ya, yang nyempil, yang apa namanya? Yang terhimpit ya ketika dia diuraikan. Jadi maksudnya ini mensifati kekasih seseorang dengan kekasihnya gitu. Goda iruha itu perempuan. Ya, jadi ini adalah contoh kata mustazzirat yang sulit diucapkan. Itu yang pertama ya, yaitu tanafur fil huruf. Yang kedua, wa misalul gharabati syadidati fil makna. Ya, contoh ya asing, sangat asing dalam maknanya. Qaulur Ri'bah bin Al-Ijaj. Ya, perkataan Ri'bah bin Al-Ijaj dalam syairnya. Ini juga sama, sedang mensifati perempuan. Ya. Wa muqillatan waha, itu ada kurang ba, harusnya hajiban. Muzajjaja wa fahiman wa marsinan musarroja. Ya, muqillatan itu mata ya, mukillah itu putih mata dan hitam. Jadi sangat putih, yang putihnya itu sangat putih matanya itu, dan hitamnya sangat hitam. Wahajiban alis ya, muzajjaja ya, alisnya itu apa namanya, tipis ya. Wafahiman, fahiman itu rambut yang hitam, rambutnya hitam. Fahiman ini sifat dari sya'ru, jadi fahiman itu hitam, sangat hitam, fahiman. Jadi maksudnya rambut yang sangat hitam, wa marsinan dan hidung. Musarroja. Nah, ini yang menjadi kata yang asing, makna yang asingnya itu kata musarrojanya. Karena kata musarroja, jadi bawah dijelaskan, fakalimatu musarroja sifatun limarsinan. Musarroja ini sifat bagi marsinan, wahwal anfu. Dan dia adalah hidung. Anfu, marsinan itu hidung. Wali gharabatiha, dan karena keasingannya kata musarroja, la yudra, tidak diketahui. Hal maknaha kasirajil fil bariki wal lam'ani. Ya, apakah maknanya itu seperti siraj? Siraj itu lampu. Lampu sirajul munir, sirajul munir, lampu yang menerangi. Jadi musarroja itu bisa dua, maknanya itu ganda. Ya, bisa seperti lampu, bisa seperti pedang. Pedang sariji, ya, saifis sariji. Jadi tidak diketahui penyair ini dia sedang mensifati hidungnya itu apakah seperti lampu atau seperti pedang yang mancung gitu ya, seperti pedang. Ya, fil kasira seperti pelita atau lampu, fil barik di dalam kilatannya, wal lam'a dan kilauannya. Ya, au kasaifis sariji, atau seperti pedang as-sariji fid diqqati wal istiwa, di dalam tajam dan lurusnya. Wal fahim, dan fahim itu tadi kata fahiman sya'rul aswad ya, rambut yang hitam. Tadi sudah dijelaskan. Fahim artinya sya'rul aswad, rambut yang hitam.
Nah itu jadi contohnya musarroja. Jadi kata musarroja makna ganda sehingga asing untuk dipahami. Lalu al kalima al ghoriba atau seperti kata yang asing fil istimal dalam penggunaannya. Kalau tadi kan dalam makna yang ganda tadi itu ya, yang memiliki banyak arti. Nah, atau yang kedua kata yang memang asing jarang digunakan fil istimal, asing dalam penggunaannya. Mislu sahur, seperti sahur. Sahur itu ismul hilal, nama hilal. Nama lain dari hilal. Jadi hilal disebut sahur. Kalau hilal kan sudah populer. Ya kan? Setiap mau Ramadan pasti ribut hilal. Ya kan? Idul Fitri ribut hilal. Si hilal selalu dibicarakan. Sehingga dia menjadi populer. Tapi kalau sekarang disebut sahur, sahur ya ingatnya sahur gitu kan. Makan sahur. Ya. Kalau sahur itu pakai H. Sahur pakai H. Kalau ini sahur. Nah, kalau sahur itu hilal artinya. Dekat juga ya sahur. Sahur. Wa mislu dan juga contohnya taka ka'a. Taka ka'a. Jadi makna ijtama'a. Maknanya adalah ijtama'a, berkumpul. Oh ini mati Pak jamnya. Jam berapa? Taka ka'a. Artinya ijtama. Wafra wafron qa'a. Bimakna tafarraqa, berpencar. Ya, jadi ijtama yang biasa digunakan ijtama, berkumpul. Ya, tapi kalau menggunakan kata taka ka'a itu asing, Pak. Tidak populer begitu. Makanya kan kalau kita berbicara kepada audien, kita kan melihat audien. Kalau awam, kita kan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang asing, yang aneh-aneh. Ya, sehingga mereka bisa memahaminya. Ifron ko'a. Itu yang kedua, jadi terbebas, terhindar dari makna yang asing. Kalau yang tadi yang pertama itu huruf-hurufnya sulit diucapkan, kedua maknanya asing, berarti harus terhindar dari itu. Yang ketiga, wa mithalul mukhalafati liqawaninis syar'i, dan contoh ya bertentangan dengan konun, kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan ilmu tasrif, ilmu syara'. Qawanin itu jamak dari konun. Konun itu kan aturan, undang-undang. Qaulu Abin Najmi, ya, perkataan Abin Najmi, alhamdulillahil aliyil ajlali alwasi'il fadlil wahubil mudzili. Ya, mana kata yang tidak sesuai kaidah tasrif? Kata ajlal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang luas, keutamaannya, yang memberi karunia yang banyak. Fa kalimatu ajlal yukhaliful qiyas as-sarfi. Kata ajlal itu bertentangan dengan qiyas, pola, ya, pola tasrif. Ya, dengan aturan dalam ilmu tasrif. Wal qiyas, ya, yang menjadi polanya seharusnya adalah al ajallu bil idgham, dengan mengidghamkan. Ini sudah kita bahas di dalam ilmu tasrif tentang ajwa, apa namanya, mudha'af.
sudah kita pelajari dalam muna'ab. Ya, farra ya firru, jaffa ya jifu. Ya, jalla ya jil apa? Ya jilu ya. Ya. Nah, seharusnya ini diidghamkan ajallu karena ada dua lam ya yang sama huruf yang sama diidghamkan menjadi ajallu. Tapi di sini diucapkan ajlalu. Nah, itu berarti tidak fasih. Makanya kita belajar tasrif ini agar fasih. Roda yarudu. Kita tidak mengatakan rodada yarudu. Kalau kita mengucapkan rodada yarudu berarti tidak fasih perkataan itu. Tidak sesuai dengan kaidah ilmu tasrif. Ya begitu juga semua yang bertentangan dengan semua ilmu tasrif yang kita pelajari itu berarti tidak fasih kata-katanya. Seperti huruf ilat yang sudah kita pelajari. Kalau seharusnya dibuang, dia ucapkan berarti tidak fasih. Ya, kul lalu dia katakan ukul ini. Ya, qala dia qawala, tidak fasih. Karena bertentangan dengan kaidah ilmu tasrif. Nah, itu 3 syarat dalam kata yang fasih. Satu apa? Huruf-hurufnya tidak sulit untuk diucapkan, berat di lidah. Yang kedua, maknanya tidak asing. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kaidah ilmu tasrif. Itu barulah kata tersebut disebut fasih. Nah, sekarang berbicara kalimat al-kalam. Wal kalamul fasih, dan perkataan yang fasih ini hampir sama dengan sebelumnya. Ada 3 juga syaratnya. Yang pertama, an yakuna saliman minat tanafuri fi al-fadhi. Selamat, terbebas dari beratnya dalam lafaz-lafaznya. Kalau tadi dalam huruf-hurufnya, karena kan satu kalimat terdiri dari huruf-huruf. Nah, huruf-hurufnya berat diucapkan. Nah, sekarang kalimat terdiri dari kata-kata, beberapa kata. Nah, kata-kata itu ketika digabung sulit diucapkan. Itu namanya tanafur fil alfaz. Yang kedua, wa min dhafin nahwi, lemah dalam ilmu nahwu. Nah, berarti yang kedua ini bertentangan dengan ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu kaitannya dengan kalimat. Kalau kaidah dalam kata itu tadi ilmu tasrif, kalau kaidah dalam kalimat itu ilmu nahwu. Tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu, makanya harus belajar ilmu nahwu agar fasih kalimat yang dia ucapkan. Ya, dalam ilmu nahwu itu kan ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, maf'ul bi dan sebagainya. Bagaimana cara penyusunannya? Yang ketiga, wa minat wa ta'kidi fil lafzi au fil makna, dan ta'kid ini juga artinya maknanya sulit dipahami. Ta'kid ini maknanya sulit dipahami. Jadi harus mikir panjang dulu baru paham kata-katanya itu, sehingga tidak fasih. Yang pertama, fatanafurul alfazi, tanafur dalam lafaz di sini maksudnya kata ya. Wasfun fil kalam adalah sifat di dalam kalimat perkataan. Yujibu ini sama dengan yang tadi. Yujibu siqolaha, yang menuntut beratnya kata tersebut ya perkataan atau kalimat tersebut ala lisan, di lisan, wa usran nutqi biha, sulit mengucapkannya, inda jtimai kalimatiha, ketika berkumpulnya kata-katanya. Kalimatihi, hi-nya kembali ke kalam mudzakkar.
Nahu qauli syairi, seperti perkataan ahli syair, penyair. Nah ini coba nih. Wa qabru harbin bimakanin kufru wa laisa qurba qabri harbin qabru. Itu pada bait keduanya. Wa laisa qurba qabri harbin qabru. Wa laisa qurba qabri harbin qabru. Itu kan ketika digabungkan itu menjadi sulit untuk diucapkan. Faqulu kalimatin minhu la tanafuru fiha. Setiap katanya tidak ada tanafur. Jadi tanafurnya bukan pada kata. Kalau tadi kan pada kata. Dari segi katanya nggak ada tanafur. Kalau satu-satu qabru, harbu biasanya. Ya, kurbu ya, biasanya. Tapi ketika digabungkan baru sulit. Wa inna ma hasala tanafur, hanya saja terjadinya tanafur min ijtimaiha, ya, dari disatukannya, berkumpulnya. Hatta qila, sampai dikatakan innahu la yatahayyau li ahadin, ya, tidak mampu seseorang anyan syadahu atau anyan syudahu, ya, mendendangkannya, ya. Kalau syair kan dendangkan, ya, menendang. Nasir kan artinya berdendang, menyanyikan. Salasa marratin mutawaliyatin, 3 kali secara berturut-turut. Fala yatata'u, ya, dan dia tidak terbata-bata. Jadi hampir tidak bisa orang mengucapkan ini sebanyak 3 kali secara berurutan, secara berturut-turut, ya, tanpa ada kesalahan, tanpa ada kesulitan mengucapkan. Coba ucapkan 3 kali. Walaisa kurba. Coba kan, ya tata itu namanya. Ya tata, terbata-bata, sulit. Ya, jadi ini kesulitan mengucapkan kalimatnya ketika antara satu kata dengan lainnya itu dikumpulkan. Karena berdekatan hurufnya. Korbu dan kobru itu dibalik ba dan ro-nya. Ya kan? Kurba, kobri, harbin itu juga ada ro, ada ba juga di situ. Ya kan, dalam bahasa Indonesia juga kan kita suka kasih permainan gitu, ngucapin kata-kata. Misalnya apa? Ya begitu, dalam bahasa Indonesia juga. Itu kan hanya jadi permainan saja, tidak digunakan dalam keseharian, dalam momen-momen yang ini penting. Soalnya kan kalau orang kesulitan dalam mengucapkan itu menjadi tidak fasih, ya, bahkan menjadi bahan tertawaan orang. Ada yang nyebut apa itu? Itu tidak fasih itu. Itu bukan karena kata-katanya yang mungkin. Iya. Gitu. Kemudian, ya, yang kedua, wa amma dha'fun nahwi, adapun lemah dalam ilmu nahwu, fa huwa kaunu, ya. Ini khobar dari huwa. Fa huwa kaunul kalami, keadaan perkataan. Goiro, nah goironya khobar dari kaun. Yang goiro jarin, tidak berjalan. Tadi kan sudah, ya, jaro yajri kan tadi. Tidak berjalan atau mengalir, ya. Alal qanunin nahwi, di atas qanun ilmu nahwu, ya, undang-undang ilmu nahwu, ketentuan ilmu nahwu.
Imma ya bisa dengan imma mukhalafatu ma ajma'an nuhatu ala man'ihi. Imma bisa jadi imma itu kan. Imma itu kan untuk pilihan dua perkara. Imma ana wa imma huwa gitu kan. Bisa jadi saya, bisa jadi dia. Bisa jadi bertentangan dengan yang disepakati oleh para ahli nahu. Nuhat itu para ahli nahu. Alaman ihi atas melarangnya. Jadi ini sudah menjadi ijma. Ijma itu ijma, kesepakatan semua ilmu nahu bahwa ini itu salah, kalau begini salah. Fahuwa fasid, maka kalau ada yang seperti itu fasid, rusak bahasanya. Sama sekali tidak benar. Misalnya, kajarril fa'ili, memajrurkan fa'il. Fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Nah, itu kan merupakan konun, undang-undang yang sudah menjadi ijma seluruh ilmu, seluruh ahli ilmu. Tidak ada yang mengatakan fa'il itu majrur. Ja'a Muhammadin nggak ada. Ya, jadi bertentangan dengan yang ijma ya. Warafil maf'uli, memarfukan maf'ul. Maf'ul itu apa hukumnya? Mansub. Jadi marfukan itu berarti tidak fasih. Tidak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu. Ya, seperti perkataan para pemanah itu ya yang diluruskan oleh Umar bin Khattab yang melewati anak muda sedang belajar memanah. Lalu kata Umar, bukan begitu cara memanah kalian. Lalu kata mereka, inna qaumun muta'allimin. Ya, sesungguhnya kami adalah kaum yang masih belajar. Kami ini masih belajar, wahai Umar. Nah, itu mengatakan muta'allimin. Harusnya muta'allimun marfu. Karena sifat dari qaumun. Inna qaumun muta'allimun. Sifat dari qaumun. Ya, marfu, sama-sama marfu. Tapi mereka mengucapkannya qaumun muta'allimin. Maka iya. Mansub. Ya, itu tidak fasih. Makanya kata Umar, la khata'ukum ya fi apa namanya? Kalamikum asyaddu alayya min khata'ikum fi rimayatikum. Kesalahan kalian dalam perkataan, dalam bahasa itu lebih berat bagi saya daripada kesalahan kalian dalam memanah. Ya, gitu. Lebih berat. Nah, itu yang pertama, fasid. Wa imma, dan bisa jadi mukhalafatu mashtuhira bihi. Mukhalafatu mashtuhira bihi. Oh, itu harusnya ada alif satu lagi, itu kurang. Mashtuhira itu alif pertama dengan ma, yang alif kedua yang ishtahara, ustuhira. Bertentangan dengan yang masyhur, yang populer. Fahuwa syadun, maka dia itu syad. Nah, kalau ini mah syad, bahasa yang lemah. Boleh, cuma lemah ya bahasanya itu. Kalau yang tadi mah rusak sama sekali kalau tadi. Kalau sekarang mah syad. Nah, yang syad juga sama. Berarti kalau perkataannya ada syad, berarti tidak pasti. Nahu contoh, doroba gulamuhu zaidan. Telah memukul budaknya Zaid. Nah, gulam hu itu kan domir. Kembali kemana domir? Yang namanya domir kan kembali ke belakang, ke sebelumnya. Tapi ini tempat kembalinya ada di depan Zaid. Ya kan? Itu doroba gulamuhu Zaidan. Hu-nya kembali ke Zaid, Zaidnya ada di depan. Gulamuhu Zaidan. Ya. Ini seperti ini syad, lemah, walaupun dia ada mengatakan begitu. Fa innal asla, sesungguhnya asal, secara asal huwa audud domiri, yaitu kembalinya domir ala ma taqaddama lafzuhu, kepada yang telah terdahulu lafadznya, la ala ma ta'akhkhara, bukan kepada yang belakangan.
Domir itu kembali ke belakang, nggak ada domir ke depan. Karena kan domir itu kan mengganti yang sudah diucapkan sebelumnya. Nah, ini belum diucapkan, malah setelah domir diucapkannya. Nah, ini syad seperti ini. Nah, maka kata wad domir fi gulamihi yaudu ala zaidan wa huwa mutaakhirun. Domir pada kata gulamihi, gulamu kembali kepada Zaid, dan Zaid itu belakangan, terakhir. Qala Ibnu Malik berkata dalam Alfiyah, wa sya'a nahu khafa rabbahu Umar wa syadda nahu zana nuruhu syajar. Dan tersebar sya'a seperti contoh khafa rabbahu Umar, takut kepada Robnya Umar. Hu-nya kembali kemana? Ke Umar. Ya, Umarnya di depan. Wasyada dan syad ya zana nuruhu syajar. Ya, menghiasi cahayanya syajar pohon. Nuruhu kembali kemana? Ke syajar di depan. Jadi ini lemah, dalam ilmu nahwu ini lemah. Begitu. Jadi sebisa untuk dihindari hal-hal yang syad ini di dalam berbahasa agar perkataan ini menjadi pasti. Itu yang kedua, lemah dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, wa amma ta'kidu. Adapun ta'kid, itu kurang tak ya, ta'kidu. Pakai ta'kidu. Enggak, ditambah tak aja sebelum ain. Ta'kidu. Takkid dari itu tadi sulit dipahami maknanya. An yakunal kalamu, perkataannya itu khafiyya di khobar yakunu. Khafiyya dilalati, tersembunyi petunjuknya alal maknal muradi, terhadap makna yang dimaksud. Jadi tersembunyi, sulit dipahami maknanya. Wal khafa'u, dan kesulitan itu atau tersembunyinya makna itu imma min jihatil lafzi, imma tadi apa? Bisa jadi dari sisi lafadznya, jihah dari sisi lafadznya, bisa babi khalalin fin nazmi, disebabkan ya ada kecacatan dalam nazam, dalam susunannya, ayat tarkibi, susunan katanya, ya, kecacatan dalam susunannya. Fala yudra, ya, maka tidak diketahui kaifa yasilu ila makna, bagaimana sampai kepada maknanya. Lima fihi minat taqdimi, karena di dalamnya ada mendahulukan, takdim, wa ta'khir, dan mengakhirkan, wal idmar, ya, menyembunyikan. Jadi ada yang dibuang, ya, jadi sehingga tidak sulit dipahami, ada yang dibuang. Wal fasli, dan memisahkan. Antara fi'il dan fa'ilnya terpisah jauh, gitu. Antara sifat dan mausuf terpisah, mubtada dan khobar terpisah, sehingga sulit, ini mana ini khobar, sehingga sulit dipahami. Wa yusamma ta'kidan lafziyan, dan dinamakan dengan ta'kid lafzi, jadi pada lafadznya. Ka qauli farazdaq, ya, seperti perkataan farazdaq.
Wa ma misluhu fin nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribuhu. Wa ma misluhu fin nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribuhu. Dan tidak ada yang semisal dengannya pada manusia ya, kecuali yang dimiliki ayah ibunya yang hidup, ayahnya mendekatinya. Ini nggak dipahami. Nggak dipahami kan, karena susunannya kacau. Ya, tidak benar susunannya. Apa makna dari bait itu? Fa innal makna, sesungguhnya makna dari bait di atas itu wa ma mislul mamduhi fin nasi hayyun yuqaribuhu illa mumallakan abu ummihi abul mamduhi. Maknanya itu begitu. Jadi tidak ada yang semisal pada manusia yang hidup pada dari manusia. Dia sedang memuji ya. Tidak ada yang semisal dengan yang dipuji, yang hidup dari manusia, yuqaribuhu yang sebanding dengannya. Jadi maksudnya dia tidak ada yang menandingi orang itu, tidak memuji. Ya kan? Kecuali yang dimiliki oleh ayah ibunya itu adalah ayah yang dipuji. Itu kan ayah ibunya adalah ayah dia. Berarti mana? ya abu ummihi, ya ayah ibunya adalah ayah dia. Berarti siapa itu? Ya ayah ibunya adalah ayah dia. Nah itu ada ya itu maksudnya apa? Ibnu ukhtihi huwa ibnu ukhtihi, ibnu ukhtihi, anak saudarinya. Anak saudari itu keponakan. Abu umihi, ayah ibunya, ayah dari ibunya. Ayah ibu berarti apa? Kakek kan? Nah kakeknya itu ya adalah ayahnya. Kakeknya adalah ayahnya. Berarti kan ibunya saudarinya. Berarti dia anak saudari, keponakan. Gitu. Jadi kan lama mikirnya. Jadi sulit dipahami. Gitu ya. Jadi berbagai hal dalam bait ini. Di sini apa dijelaskan? Fa fasola baina abu ummihi. Memisahkan antara kata abu ummihi wa huwa mubtada, dan dia adalah mubtada. Wa abuhu wa huwa khobar, dan abuhu yaitu khobar, bi hayyun dengan kata hayyun, wa ajnabi, dan dia itu asing. Jadi abu ummihi hayyun abuhu. Itu jadi tiba-tiba di tengah ada hayyun, padahal abu ummi itu mubtada. Abuhu khobarnya. Itu dipisahkan oleh hayyun. Gitu. Padahal asalnya wa ma misluhu fin nasi hayyun. Nah, harusnya di situ hayyunnya. Wa ma misluhu fin nasi hayyun, harusnya di situ. Yuqaribuhu. Nah, setelah hayyun itu yuqaribuhu. Wa ma misluhu fin nasi hayyun yuqaribu. Tapi yuqaribunya malah diakhirkan. Hayyunnya di tengah-tengah antara abu ummi dan abu.
Wa baina misluhu mubtada, yaitu misluhu mubtada wahayun khobar bi qauli finnasi. Jadi harusnya wama misluhu hayyun finnasi, asalnya begitu. Tapi dipisah dengan finnasi. Ya wama misluhu finnasi hayyun, asalnya wama misluhu hayyun finnasi. Tidak ada yang semisalnya yang hidup dari manusia, ya kan, yang yuqaribuhu sebanding dengannya, illa memalakan abu ummihi abuhu. Harusnya illa ibnu ukhtihi, kan begitu kalau langsung itu. Tapi ini pakai ini dulu, abu ummihi abuhu. Ya. Itu ibunya anak-anak nih. Maksudnya kan istri. Wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya. Jadi finnasi illa memalakan, jadi dengan setelahnya. Wa baina hayyun al-mausuf wa sifatuhu wa huwa yuqaribu. Antara hayyun dan yuqaribu, sifat mausuf dan sifat. Yuqaribu itu kan sifat dari hayyun. Jadi harusnya langsung hayyun yuqaribuhu. Harusnya begitu. Antara sifat dan mausuf nyambung. Tapi ini dijauh ya, jadi jauh. Begitu. Hayyun abuhu yuqaribuhu. Wa huwa ajnabi, dan itu asing. Wa qaddamal mustasna 'alal mustasna minhu. Mendahulukan mustasna yang dikecualikan dari mustasna minhu yang diberi pengecualian. Mustasna itu kan misalnya hadaratul labu illa zaidan. Murid-murid telah hadir kecuali Zaid. Nah, Zaid itu mustasna yang dikecualikan. Tullabu mustasna minhu. Yang namanya mustasna minhu itu harus lebih dulu daripada mustasna. Dia dikecualikan dari apa? Kan tidak bisa dikatakan hadir kecuali Zaid murid-murid. Harusnya kan hadir murid-murid kecuali Zaid. Jadi murid-murid dulu. Tulab dulu, mustasna minhu dulu, baru mustasna. Nah ini dibalik, mustasna dulu, baru mustasna minhu. Mana mustasnanya? Ya, mustasnanya itu kan memalakan. Jadi dia mansub, illa memalakan. Lah mustasna minhunya mana? Hayyun ada depan. Hayyun. Harusnya wama misluhu hayyun finnasi illa yuqaribuhu illa memalakan, harusnya kan begitu. Tapi ini dibalik. Jadi di sini ada kekacauan dalam susunan katanya sehingga menjadi sulit dipahami. Ini namanya takkid dalam lafadznya. Nah, ada lagi wa qauli ba'dil mulghizin fil faraidi, dan perkataan sebagian orang-orang yang mulghizin itu yang mempersulit diri, yang senang dengan hal-hal yang sulit gitu, kata-kata yang sulit di dalam faraid, ilmu waris. Rajulun mata wa khalla rajulan. Seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang lelaki. Ibna ammi ibni akhi ammi abihi. Nah, itu maknanya. Ibni ammi ibni akhi ammi abihi. Ini siapa ini? Anak paman, anak saudara, paman ayahnya. Anak paman, anak saudara, paman ayahnya. Siapa itu? Yaitu siapa? Al-Murad ibnu ammihi. Maksudnya adalah anak pamannya. Sepupu. Coba kalau ditelusuri. Kalau ditelusuri itu akan ketemu maksudnya anak paman. Anak paman, anak saudara, paman ayahnya. Coba ada yang cepat nggak mengurutnya? Coba lihat.
Ya itu takkid ya di dalam mana al-murad ibnu ammihi, maksudnya sudah aja ibnu ammi, anak paman, udah begitu. Tapi dia berbelat-belit dulu. Ya, pada akhirnya sampai kepada anak paman. Walakinnahu atola, tapi dia memanjangkan, walabbasa, dan membuat kerancuan, kesamar-samaran. Fasarul kalamu muaqqadan, maka perkataannya menjadi muaqqadan, takkid yang sulit dipahami. Itu takkid lafzi. Yang terakhir takkid makna. Wa amma min jihatil makna, adapun dari sisi maknanya, bisa babi istimali, ini kurang mim tadi, buru-buru ngetiknya. Istimali menggunakan majazat, majaz wa kinayah dan kinayah. Ini bahasa kiasan. Nanti akan dipelajari dalam balaghah. La yufhamul muradu biha, maksudnya tidak dipahami. Wa yusamma ta'kidan maknawiyan, dinamakan dengan takkid maknawi, ka qaulil Abbas ibnil Ahnaf, seperti perkataan Abbas bin Ahnaf, saat lubu bu'dad dari ankum litaqrubu watas kubu ainaya ad-dumu'a litajmuda. Saya akan mencari jauhnya tempat tinggal dari kalian agar kalian dekat dan mengalirkan air mataku, ya mataku, watas kubu ainaya, mataku mengalirkan air mata, litajmuda, agar dia beku. Memang kalau syair itu rata-rata agak sulit dipahami. Haitsu di mana karena bil jumud, membuat kinayah dengan jumud, beku, anis surur, dari kebahagiaan. Ma'annal jumud, padahal jumud beku, ya tidak keluar air mata, yukna, ya bukan yukna bihi anil bukhli, dijadikan kinayah, bahasa yang tidak langsung, dari pelit ketika nangis. Dia membuat kinayah untuk menunjukkan senang, tapi dengan mengatakan ya, air matanya beku. Ya, jadi dia menganggap bahwa berarti kalau tidak nangis berarti senang. Jadi air matanya nggak keluar, beku. Padahal air mata beku itu ya, adalah kinayah yang digunakan menunjukkan pelit untuk menangis. Jadi harusnya menangis dia bukan bermakna kesenangan, kebahagiaan, gitu. Tapi yang harusnya nangis dia tidak nangis. Itu namanya apa? Kalau orang sudah dibuat terharu tapi dia nggak nangis nih. Itu jumud, makanya disebut jumud. Beku nih, orang ini dingin kan begitu. Tidak tersentuh, tidak peka. Mana? Itu maknanya tidak peka, tapi dia gunakan untuk menunjukkan makna bahagia. Ya, tidak sesuai. Nah, itu jadi tidak sampai kepada makna yang dia inginkan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mutakalim fasih, orang. Nah, sekarang orangnya disebut fasih. Maknanya apa? Lahu malakat. Oh, ini ada lamnya salah. Malakatun. Lam kedua nggak ada. Itu adalah kemampuan malakah. Yaqtadiru biha ala ta'biri. Yang dia mampu untuk mengungkapkan anil maksud, dari maksud, bilafdin fasih, dengan lafaz yang fasih. Jadi orangnya itu berarti dia punya kemampuan. Wal malakah itu apa? Hayatun rasikhotun, keadaan yang menancap di dalam diri, bin nafsi, yang mendarah daging. Faman takallama bil fasih, maka siapa yang berbicara dengan sesuatu yang fasih, walaisa lahu malakatun,
sedangkan dia tidak memiliki malakah, kemampuan, faghairu fasih, dia bukan fasih. Jadi walaupun kata-katanya dia yang dia ucapkan fasih, tapi orangnya sebetulnya nggak punya kemampuan untuk berbicara fasih, orang tersebut tidak disebut fasih. Cuman perkataannya aja kan fasih. Ya bisa aja dia ngambil dari orang lain, cuman baca doang, bukan dari hasil yang dia buat. Ya jadi itu tentang kefasihan, alhamdulillah sudah kita selesaikan, kata, kalam, dan orangnya. Barangkali kalau ada yang ditanyakan.